buat yang galbay pinjol gitu loh, yang selalu ketakutan akan diproses ke jalur hukum dan dilacak lokasimu gitu loh. Benar atau tidak ini bang, hal itu akan dilakukan oleh pinjol terhadap nasabah-nasabah yang galbay. Emang kalau benar kenapa rupanya teman-teman? Itu dulu yang saya tanyakan. Emang kalau benar kenapa rupanya gitu loh? Apa yang perlu Anda takutkan gitu loh? Anda ini sebenarnya tidak mampu bayar atau tidak mau bayar? Coba dulu diketik dulu teman-teman sebelum saya jelaskan gitu loh. Dan sebelum saya lanjutkan juga untuk bahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu ya, boleh didukung dulu. Karena satu supportan dan dukungan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan teman-temanku. Tentang diproses ke jalur hukum, ini hal yang kayak mana ya, nggak pernah hilang ya dari teman-teman semuanya gitu loh. Apalagi itu di channel rekan saya pun juga itu sudah ada yang melakukan gugatan sederhana ya. Bahkan rekan saya pun yang jadi lawyernya atau penasihat hukumnya. Sebenarnya teman-teman, hal-hal seperti itu sejak awal saya sudah terangkan sama teman-teman semuanya gitu loh. Hal yang seperti itu bukan tidak mungkin gitu loh. Hal itu mungkin saja terjadi gitu loh. Bahkan OJK, saking mungkinnya kan OJK juga telah mengeluarkan aturannya gitu loh. Pinjol kalau misalnya tidak puas gitu loh ya kan, tidak puas ya silahkan mengambil opsinya gitu loh. Yang jelas aturan OJK kan sudah ada, setelah 90 hari pinjol tidak boleh lagi melakukan penagihan. Kan itu aturan OJK gitu. Tapi untuk menyelamatkan hal ini supaya pelaku jasa keuangan tidak dirugikan juga gitu loh, mereka masih bisa mempunyai opsi lain. Opsi lainnya salah satunya mungkin bekerja sama dengan pihak ketiga atau memproses teman-teman semuanya ke jalur hukum gitu loh ya. Tapi kebanyakan dari pinjol lebih banyak memilih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga gitu loh, daripada memproses Anda ke jalur hukum. Walaupun sudah ada ya, dulu waktu sama rekan saya Pak Ahmad Junedi juga ada yang melakukan gugatan sederhana itu dari aplikasi K gitu loh. Sekarang dari rekan saya juga ada gitu loh, dari Pak Jamal ya, Bang Abah Jamal biasa kita kenal gitu. Dan di sana juga ada pemrosesan ke jalur hukum juga. Tapi sebenarnya teman-teman, hal-hal seperti itu bukan hal yang harus teman-teman takutkan gitu loh. Teman-teman nggak harus takut juga, nggak harus cemas juga. Ya kalau mereka ingin menempuh jalur itu ya kenapa tidak gitu loh. Ya nggak sih? Dan lagian, makanya saya tanyakan, teman-teman ini sebenarnya tidak mampu bayar atau tidak mau bayar? Kalau konsepnya Anda ketakutan, Anda kecemasan, berarti Anda tidak mau bayar dong. Ya nggak? Tapi kalau atas dasar tidak mampu, Anda kan mempunyai itikat baik semuanya. Anda mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan ya, tapi apalah daya gitu loh. Ini masalah dengan keadaan yang tidak memungkinkan lagi. Bukan kitanya tidak mau, tapi keadaannya memaksa kita untuk tidak bisa membayar lagi. Kan seperti itu. Teman-teman sudah berjuang, mungkin sudah berjuang ya kan. Sudah berusaha, sudah toleh kanan kiri muka belakang. Ya memang real. Uang kita nggak ada, kita apa boleh buat? Terus ngapain malah proses hukum ini menjadi hal yang menakutkan? Ya, nggak harus juga teman-teman takutkan dalam konsep itu. Dan lagian teman-teman, kita pun kan hanya sebatas cacat dalam perjanjian. Gugatan sederhana itu, ya teman-teman mau didampingi oleh pengacara atau tidak, hal itu akan berlangsung. Itu kan mencari siapa yang paling berhak aja gitu loh. Ya, menentukan apa jalur ke depannya, apa langkah terbaiknya. Kan seperti itu gitu loh. Mengingat pihak perusahaan otomatis kan tidak mau rugi juga, dan teman-teman juga sudah keberatan juga untuk melakukan pembayaran mengingat bunga dan dendanya. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan ditambah-tambah beban hidup Anda dengan hal, bang, benarkah ini akan terjadi pada saya? Iya, belum tentu. Ya kan? Belum tentu gitu. Semuanya kan ada pertimbangan. Pihak pinjol melakukan hal itu kan penuh pertimbangan juga. Mereka mempertimbangkan dengan matang nasabah mana yang cocok, nasabah mana yang pas, nasabah mana yang layak. Kan seperti itu. Mereka kan harus melihat dulu kepantasan dan kemungkinannya gitu loh. Ini pantas serta mungkin. Kan seperti itu. Tapi kalau tidak pantas dan tidak memungkinkan, ya mereka tidak melakukan. Ya, makanya mereka pilih-pilih dalam hal itu. Jadi rasa saya teman-teman semuanya, tentang situasi Anda galbay karena keadaan yang tidak memungkinkan lagi, dan habis itu Anda didesak atau disampaikan Anda akan diproses ke jalur hukum dan segala macam, rasa saya hal-hal seperti itu tolonglah teman-teman semuanya, distabilkan lagi pemikiran Anda. Kenapa ini? Karena pemikiran ini sangat penting loh teman-teman. Ya, karena pemikiran yang tenang, karena pemikiran yang damai, kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di depan. Jadi kalau pemikiran kita hanya dihantui karena ketakutan, pemikiran kita setiap hari dilandasi dengan kecemasan, kapan waktunya teman-teman semuanya untuk memulihkan hidup? Ya,
kapan waktunya gitu loh. Dan lagian pinjol itu ya cuma resikonya ya seperti tadi gitu loh, bunganya bertambah, Anda akan ditagih oleh debt collector, dan habis itu nama Anda akan cacat di dalam SLIK ataupun BI checking. Ini tidak keluar dari hal itu, resiko yang akan Anda dapatkan. Ngapain lagi harus ada tambah-tambah? Kalaupun ada debt collector yang berkunjung ke rumah, ya kan gak ada masalah juga selagi mereka masih SOP. Makanya saya selalu sarankan, penting bagi teman-teman semuanya untuk menenangkan diri. Penting bagi teman-teman semuanya untuk berdamai dengan diri sendiri. Jangan teman-teman gerasa gerusuk, jangan teman-teman buru-buru takut, jangan teman-teman buru-buru cemas gitu loh. Ini dikit-dikit cemas, dikit-dikit takut, dikit-dikit baper. Jadi mulai sekarang teman-teman semuanya please banget gitu loh. Saya pengen teman-teman semua itu, saya berharap sih sebenarnya jangan ada lagi subscriber atau teman-teman dari Bedi Broni atau Solusi Hutang yang nanti nekat melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri sendiri ya. Karena saya setiap mau akhir tahun teman-teman, itu saya sudah ketakutan lebih awal gitu. Jadi saya akan fobia sendiri saya dengan akhir tahun ini gitu. Pasti ada saja orang-orang yang menjadi korban dari kejahatan pinjol. Bahkan karena ketakutan mereka nekat melakukan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri. Mungkin melakukan tindakan pidana, mungkin melakukan tindakan yang mencuri dan segala macam gitu. Itu yang saya khawatirkan dan itu yang saya takutkan gitu loh. Makanya saya pengen dari teman-teman semuanya please banget tolong kondisikan cara berpikirmu, jangan kamu buru-buru. Habis itu tentang pelacakan lokasi. Pelacakan lokasi ini bahasa-bahasa pembodohan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu percaya dengan adanya bahasa-bahasa. Kita akan melakukan skip tracing, kita akan lakukan investigasi, kita akan lakukan pelacakan lokasi. Teman-teman nggak usah terlalu percaya dengan bahasa-bahasa begini. Bahasa begini hanya bahasa yang memperpanik diri Anda gitu loh, membuat diri Anda tidak nyaman, membuat diri Anda tidak tenang, itu aja gitu. Lagian secara logika, makanya saya bilangin teman-teman harus tenang dulu gitu loh, jangan gerasak gerusuk. Coba secara logika teman-teman pikirkan ya, lokasi apa yang mau dia lacak. Toh sejak awal teman-teman kan memang sudah memberikan akses lokasi, memang teman-teman sudah memoto KTP. Sementara OJK sudah memberikan akses kamera, mikrofon, lokasi. Ya, kamera untuk foto selfie, untuk Anda memoto KTP, lokasi untuk menentukan lokasi Anda saat itu gitu loh. Terus sekarang tiba-tiba ketika Anda telat ada bahasa skip tracing, pelacakan lokasi, dan teman-teman takut. Ya itu pembodohan. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya tolong banget berdamailah dengan pemikiran. Jangan lagi hal-hal seperti ini dijadikan beban-beban yang berat bagi diri Anda gitu. Padahal hal seperti ini hal-hal yang tidak terlalu penting teman-teman. Hal-hal yang tidak seharusnya mengganggu dalam proses ini gitu loh. Hal-hal yang bisa kita kesampingkan aja. Yang paling utama adalah bagaimana Anda bertahan hidup, Anda tetap bisa makan dan minum di tengah lumpuhnya ekonomi Indonesia. Itu yang paling terpenting. Dan sebentar lagi kita pergantian tahun. Habis pergantian tahun kita menuju bulan suci Ramadan juga bagi umat muslim. Ya otomatis kita memerlukan biaya yang double. Ini bagaimana soal kebutuhan kita yang masih terbengkalai gitu loh. Ya jadi teman-teman yaudahlah, nggak usah terlalu diperbodoh dengan hal-hal yang seperti itu. Sekarang ada uang bayarkan, tidak ada uang perjuangkan teman-teman. Kalau nantinya Anda sudah berjuang tapi tidak membuahkan hasil, ya apa kita boleh buat. Yang penting tampung resikonya, jadilah orang yang gentleman, jangan menghindar dan lari dari masalah. Oke, teman-teman semuanya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu Anda takuti, tidak ada yang perlu Anda cemaskan. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Untuk penagihan langsung ke lokasi hari pertanggal Senin 8 Desember 2025. Waktu menyesuaikan rute kunjungan. Kami akan melakukan kunjungan dengan mobil Avanza hitam plat nomor B1098 TKT. Kami sejatinya ingin tahu apakah nanti Anda masih bersikap tidak kooperatif dan menyepelekan tagihan teman-teman. Coba Anda yang di wilayah Jakarta teman-teman, coba dicek plat nomor B1098 TKT. Berkas dan kelengkapan surat tugas atau jalan, surat blacklist dan somasi, scan KTP dan foto selfie 5R, lampiran rekening debetur, bukti dokumen debetur uang pres. Buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di Aku Laku gitu loh ya. Sesuai dengan yang disampaikan, Avanza hitam plat nomornya Anda lihat di sini. Ya, itu akan melakukan kunjungan tanggal 8, tanggal 9 dan seterusnya gitu loh. Jadi harap kerjasamanya ini harus dibayarkan hutang-hutang Anda gitu loh. Ini buat teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar di Aku Laku ya, sekelas
pinjol legal, pinjol raksasa, pinjol yang cukup besar ya, cukup familiar gitu loh. Selain dia ada asetku, ada dana cicil juga, dan aku laku sendiri selain dari pay later, mereka juga menawarkan dana seperti P2P lending dan multigunanya juga. Oke, teman-teman semuanya. Apakah hal-hal seperti ini perlu untuk kita takuti dan apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya kalau teman-teman berada di posisi yang seperti ini? Pasti kepanikan banget ya, apalagi hal-hal seperti ini adalah sumber ketakutan dari teman-teman semuanya, yang mana ya sebisa mungkin kalau bisa gitu loh, ancaman-ancaman seperti ini jangan masuk lagi gitu loh ya, karena miris juga gitu loh kalau hal-hal seperti itu harus berulang-ulang kali kita dapatkan ya. Kita bahas hari ini teman-teman semuanya. Tapi seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu teman-teman semuanya, karena satu supportan dan dukungan dari teman-teman menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Silahkan dulu. Selamat pagi yang terhormat nasabah aplikasi Aku Laku yang tidak kooperatif di tempat. Siapa di sini yang tidak kooperatif, teman-teman semuanya? Baru saja kami terima laporan kalau Anda menyatakan tolak bayar. Kenapa Anda belum bisa beri kejelasan terkait pembayaran? Baik kami akan jadwalkan untuk penagihan langsung di lokasi. Pertanyaan saya, emang ada Anda memberikan pernyataan untuk menolak bayar? Ini bahaya juga teman-teman kalau ada pernyataan untuk menolak. Oh, saya menyatakan saya tolak bayar Aku Laku kayak gitu. Nggak mungkin, nggak masuk di akal ya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa Anda belum bisa memberikan kejelasan terkait pembayaran? Baik kami akan jadwalkan untuk penagihan langsung ke lokasi hari pertanggal Senin 8 Desember 2025. Waktu menyesuaikan rute kunjungan. Kami akan melakukan kunjungan dengan mobil Avanza hitam plat nomor B1098 TKT. Kami sejatinya ingin tahu apakah nanti Anda masih bersikap tidak kooperatif dan menyepelekan tagihan teman-teman. Coba Anda yang di wilayah Jakarta teman-teman, coba dicek plat nomor B1098 TKT ini teman-teman, beneran ada plat nomor dengan Avanza hitam kayak gini teman-teman. Coba dicek dulu teman-teman, ini sebenarnya mobil siapa yang mereka bilangin gitu loh ya. Coba dicek dulu, dibantu teman-teman, kan sudah ada tuh Samsat online dan segala macam. Coba teman-teman cek yang wilayah di Jakarta ya, karena ini platnya B gitu loh. Tapi TKT ini saya nggak tahu ini seri Jakarta Timur kah, Jakarta Barat kah, Jakarta Pusat kah, atau apa, saya nggak tahu ya. Nanti teman-teman yang tahu boleh isi di dalam kolom komentar, benar atau tidak Avanza hitam plat nomornya dengan segini gitu loh ya. Kami sejatinya ingin tahu apakah nanti Anda masih bersikap tidak kooperatif dan menyepelekan tagihan. Berkas dan kelengkapan surat tugas atau jalan, surat blacklist dan somasi, scan KTP dan foto selfie 5R, lampiran rekening debetur, bukti dokumen debetur uang prestasi. Takut teman-teman semuanya? Yang ketakutan isi dalam kolom komentar teman-teman. Siapa yang ketakutan mendapatkan chat-chat seperti ini? Nah, itulah makanya kenapa saya bahas selalu teman-teman semuanya, saya bahas bersama Anda gitu loh. Inilah sebenarnya poin-poin yang perlu kita waspadai gitu loh, karena kita akan menghadapi tekanan dan ancaman dari mereka hampir setiap hari teman-teman, hampir setiap hari, dengan bahasa-bahasa yang terkadang membingungkan kita gitu loh. Entah kapan kita melakukan penolakan bayar, entah kapan kita tidak mau membayar gitu, padahal ini fakta hidup ya. Tapi yang namanya debt collector kan suka-suka hati mereka gitu loh, dimana kita merasa tidak nyaman, dimana kita merasa tertekan, dimana kita merasa ya pokoknya kita sudah tidak bahagia lagi, sudah tidak tenang lagi tinggal di tempat kita. Itu tujuan mereka gitu loh. Dan habis itu tujuan mereka juga melontarkan hal yang sama, supaya teman-teman pertama mungkin mengusahakan duitnya ya lengkap dengan bunganya plus dendanya. Yang kedua, kalau teman-teman tidak ada uang, mungkin teman-teman bisa melihat di aplikasi lain. Aplikasi lainnya itu mungkin teman-teman bisa
gali lubang tutup lubang, mencari talangan dana di tempat lain dan segala macam. Ini tujuan mereka, teman-teman. Itulah tujuan sebenarnya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu berpatok dengan kata yang mereka. Jadi kalau teman-teman mendapatkan ancaman-ancaman dan tekanan melalui WhatsApp, tapi konsepnya seperti ini teman-teman semuanya ya, seperti yang saya pajang di sebelah saya itu. Teman-teman nggak usah terlalu khawatir, nggak usah juga mencari, bang, apakah benar mereka akan datang, bang, apakah benar mereka akan berkunjung. Itu nggak perlu ya teman-teman terjemahkan semuanya, karena semakin kita pikirkan hal itu, semakin panik keadaan yang ada gitu loh. Hari ini yang paling kita butuhkan teman-teman, pertama Anda harus berdamai dengan pemikiran. Kedua ya, Anda tidak usah menggubris apa yang mereka sampaikan melalui chat WhatsApp. Yang paling terpenting hari ini adalah hidup Anda sudah susah, hidup Anda sudah diantarkan kepada di mana Anda sudah berada di titik nol banget gitu loh. Anda sudah tidak mampu, Anda sudah tidak sanggup. Dan inilah yang perlu Anda atasi. Bagaimana hal yang tidak mampu, hal yang tidak sanggup ini menjadi mampu lagi, menjadi sanggup lagi gitu loh. Dan Anda tetap melangkah maju buat ke depan, tetap berpikiran positif. Karena pemikiran adalah lawan paling terberat. Oke, kalau teman-teman berpikiran negatif, teman-teman membenarkan apa yang mereka sampaikan, ini peluang kehancuran bagi diri Anda gitu loh. Anda sama tahu kalau Anda sudah berada, Anda sudah masuk dalam permainan mereka. Hal yang ditimbulkan dalam hal ini yang paling pertama gitu loh, yang sulit untuk Anda hindari adalah gali lubang tutup lubang. Itu yang paling pertama. Apalagi mendengar ada debt collector yang mau datang ke rumah, mendengar ada debt collector yang mau berkunjung. Ini akan berdampak serius pada kehidupan Anda teman-teman semuanya. Makanya dari itu ya, buat teman-teman semuanya, saya pengen Anda memutus komunikasi yang ada kalau dirasanya pemikiran Anda tidak bisa diajak kompromi. Ini teruntuk teman-teman yang tidak bisa diajak kompromi ya pemikirannya gitu loh. Kalau pemikiran Anda tidak bisa diajak kompromi, pemikiran Anda malah melalang buana dengan hal-hal yang tidak jelas, rasa saya teman-teman sudah saatnya Anda untuk memutus semua komunikasi. Ingat, ini mendekati akhir tahun. Anda sama-sama tahu, Anda sama-sama paham apa yang akan terjadi di akhir tahun. Akhir tahun adalah penutupan buku di tahun ini. Ini bukan sama seperti layaknya di akhir bulan, tidak. Ini akan berbeda teman-teman. Otomatis semua target harus dicapai. Oke, semua target harus dicapai. Bahkan debt collector pun akan berlomba-lomba mengejar target tersebut. Kalau dia tidak mencapai target tersebut, yang terjadi adalah mereka akan resign tahun depan. Mereka akan dipecat tahun depan gitu loh. Debt collector tidak ada lagi gitu loh. Mereka akan dipecat tahun depan kalau mereka tidak mencapai target. Makanya mereka berlomba-lomba saat ini melakukan penagihan di luar batas ya, di luar dugaan dari diri Anda semuanya. Itu hati-hati teman-teman semuanya. Makanya saya sarankan, kalau memang pemikiran Anda tidak bisa diajak kompromi, putuslah semua komunikasi yang terhubung. Kalau hanya masalah chat-chatan yang seperti yang saya tampilkan ini, Anda tidak usah terlalu percaya, Anda tidak usah terlalu takut, dan Anda tidak perlu mengkhawatirkan, Anda tidak perlu juga mencemaskan. Semuanya akan baik-baik saja. Ini hanya penagihan normal, dan ini hanyalah ucapan-ucapan yang tidak bermutu yang selalu dilontarkan oleh debt collector, karena mereka tahu mereka selalu berhasil setiap kali melontarkan kata-kata yang seperti ini. Oke teman-teman semuanya, dan jangan lupa juga Anda jangan beranjak dulu, lanjutkan juga video yang berikut ini.